Pada tanggal 5 September 2017, ketika seorang guru berusia 31 tahun, Laura Wallen, gagal masuk untuk bekerja, semua orang terkejut dan khawatir karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika bosnya menelpon keluarganya, mereka khawatir karena Laura mengirim pesan teks aneh kepada saudara perempuannya Jennifer sehari sebelumnya. Itu tidak seperti biasanya Laura, yang kebetulan juga sedang hamil 4 bulan. Pada tanggal 5 September 2017, dan siswa di SMA White Lake High School di Columbia, Maryland, menantikan tahun akademik baru. Mereka terutama menantikan untuk menyambut kembali guru ilmu sosial favorit mereka, Laura Wallen, berusia 31 tahun. Namun Laura belum kembali setelah liburan musim panas. Sekolah juga bingung dengan ketidakhadiran Laura. Dia bukan tipe orang yang bolos sekolah tanpa alasan jelas. Dia juga sedang mempersiapkan kelasnya dan pelajaran yang sangat ditunggu-tunggu kembali oleh murid-muridnya. Ketika tim manajemen sekolah gagal menghubungi Laura, mereka memutuskan untuk memberitahu keluarganya tentang ketidakhadiran Laura. Manajemen sekolah terkejut mengetahui bahwa keluarga Laura mencari Laura dan telah menghubungi Departemen Kepolisian Montgomery County. Orang tua Laura memberitahu petugas polisi mereka khawatir terhadap putrinya setelah Laura mengirim pesan teks kepada saudara perempuannya Jennifer, pesan teks yang aneh. Petugas melakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumah Laura di Maryland, tapi dia tidak ditemukan. Kendaraan Laura, mobil Ford Escape hitam tahun 2011 juga hilang dari jalan masuk. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada pecahan kaca dari kaca jendela, tanda masuk paksa ke dalam rumah. Orang tua Laura menyarankan polisi berbicara kepada Tyler Tessier, berusia 33 tahun, yang berkencan dengan Laura selama 10 tahun terakhir, dan merupakan ayah dari bayi Laura yang belum lahir. Tyler memberitahu polisi bahwa dia tidak melihat Laura sejak minggu lalu, seolah-olah dia telah menghilang tanpa jejak. Laura Elizabeth Wallen lahir pada tanggal 10 Februari 1986 dari orang tua Mark dan Gwen Wallen. Laura dibesarkan di kota Olney, Maryland bersama kakaknya Jennifer yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Gairah terbesar Laura adalah membantu orang lain. Dia akhirnya memfokuskan diri untuk menjadi guru ilmu sosial. Penyelidikan hilangnya Laura dimulai tanggal 5 September 2017 dipimpin oleh Kepala Polisi Montgomery County, Tom Manger. Kepala polisi dan petugas bergabung dengan keluarga Laura, teman dan siswa Laura yang sekarang maupun yang dulu mencari wanita yang hilang itu. Petugas mulai menyisir lingkungan tempat tinggal Laura, mengajukan pertanyaan dan memantau daerah antara kota Howard dan Montgomery County. Ayah Laura, Mark, menghubungi media, meminta siapapun yang memiliki informasi untuk maju dan membantu. Pencarian intensif terhadap Laura terbayar. Seorang karyawan dari kompleks Gramercy Gate di Columbia, Maryland, membuat penemuan menarik pada hari Kamis malam, tanggal 7 September 2017. Karyawan itu menemukan surat izin mengemudi dan ponsel Laura di salah satu tempat sampah kompleks. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka juga menemukan mobil Laura diparkir di tempat parkir kompleks itu. Menurut polisi itu aneh adalah kompleks itu berada tepat di seberang jalan raya dari sekolah menengah White Lake High School tempat Laura bekerja. Ini membuat polisi mempertanyakan mengapa Laura parkir di sana.
Polisi mengambil bukti untuk pengujian lebih lanjut dan melihat lebih jauh latar belakang Laura dan menanyai orang-orang terdekatnya. Tim investigasi dibagi menjadi dua, satu tim fokus menelusuri jejak digital Laura dan tim lainnya menanyai anggota keluarga dan pacar Laura. Komputer dan ponsel Laura digeledah untuk mencari informasi yang dapat membangun gambaran jelas keberadaan Laura. Mobil Laura digeledah untuk mencari bukti dan transaksi keuangannya, dan catatan ponselnya digeledah dengan cermat untuk menemukan jejak Laura. Polisi menanyai orang tua Laura dan kakaknya. Menurut ayah Laura, Mark, keluarga telah memutuskan untuk pergi untuk akhir pekan hari buruh. Tetapi Laura berencana untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya Tyler. Ini dikonfirmasikan oleh kakak Laura, Jennifer, yang memberitahu polisi bahwa Laura yakin bahwa Tyler berencana melamar Laura. Jennifer juga memberikan pesan teks kepada polisi yang dia dan Laura bagikan selama akhir pekan. Dalam pesan teks itu, Laura memberitahu Jennifer bahwa Tyler akan mengajaknya berpetualang ke pedesaan pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017. Mark menambahkan bahwa Tyler memang mengungkapkan niatnya untuk menikahi Laura setelah dia mengetahui Laura hamil. Namun Jennifer menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah pada hari Senin tanggal 4 September 2017 setelah Laura mengirimi Jennifer pesan teks yang tidak biasa. Nada dalam pesan teks Laura tampak aneh. Laura memberitahu Jennifer bahwa Laura yakin bayi itu bukan bayi Tyler, tapi bayi Antoine. Jennifer memberitahu polisi sesuatu yang terdengar mencurigakan karena Antoine adalah mantan pacar Laura dan Laura tidak bertemu Antoine selama lebih dari 2 tahun. Jennifer juga mengatakan pada polisi bahwa Laura telah salah mengeja nama Antoine secara tidak benar. Ketika Jennifer mencoba menelpon Laura, tidak ada jawaban dan tidak ada tanggapan. Ketika keluarga Laura kembali dari perjalanan dari luar kota pada Senin malam, tanggal 4 September 2017, mereka menemukan Laura tidak ada di rumah. Sebaliknya, Laura membiarkan lilin menyala dan anjing peliharaannya terkunci di dalam. Keluarga Laura bersikeras akan menjadi ide bagus untuk menanyai Tyler. Dia adalah orang yang terakhir yang melihat Laura. Tyler setuju untuk berbicara dengan polisi dan memberitahu tentang akhir pekannya bersama Laura. Tyler mengakui bahwa dia telah membawa Laura ke kota Damascus, Maryland, untuk memperlihatkan Laura properti yang ingin Tyler beli. Alasannya adalah Tyler berencana untuk membangun rumah bagi mereka untuk membesarkan keluarga mereka bersama. Tyler menjelaskan bahwa mereka kembali larut malam dan berencana untuk pergi keesokan harinya. Tapi keadaan berubah pada hari Minggu, tanggal 4 September 2017. Menurut Tyler, petualangan mereka berjalan baik, tetapi Laura tidak sebahagia kemarin. Saat berada di kota Damaskus, pasangan itu bertengkar, tetapi Tyler tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang konflik itu kepada polisi. Tyler memberitahu polisi bahwa Laura bersikeras untuk kembali ke rumahnya. Ketika mereka kembali ke rumah Laura, Laura diduga memberitahu Tyler bahwa dia ingin Tyler mengembalikan kunci rumahnya dan meninggalkan Laura. Karena tidak ingin semakin membuat Laura kesal karena Laura sedang hamil, Tyler setuju untuk memberinya ruang dan menyuruh Laura untuk tenang. Tyler memberitahu petugas bahwa dia dan Laura setuju
untuk bertemu untuk sarapan di Columbia Mall dan membicarakan berbagai hal. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2017, tetapi Laura tidak pernah muncul, dan ketika Tyler pergi ke rumah Laura, Tyler melihat tidak ada tanda-tanda keberadaan Laura. Tyler mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena dia tidak memiliki kunci. Tanpa sepengetahuan Tyler, petugas sudah curiga dengan pernyataan ini. Selama wawancara dengan tetangga Laura, salah satu dari tetangga menyebutkan telah melihat Tyler telah mengajak jalan-jalan anjing Laura pada pukul 2:30 siang pada hari Senin tanggal 4 September 2017. Petugas curiga karena Tyler telah mengatakan kepada petugas bahwa Tyler tidak dapat memasuki rumah Laura karena dia tidak memiliki kuncinya. Ini membuat polisi bertanya-tanya bagaimana Tyler bisa mengajak anjing Laura jalan-jalan ketika ayah Laura, Mark, dan kakak Laura, Jennifer, mengatakan bahwa mereka menemukan anjing itu terkunci di dalam rumah. Tetapi polisi tidak memberitahu Tyler informasi ini. Polisi meminta catatan ponsel Tyler, tetapi polisi juga memasang pelacak di kendaraan Tyler untuk memantau pergerakannya tanpa sepengetahuan Tyler. Selama minggu berikutnya, polisi melanjutkan pencarian Laura. Mereka mengikuti pergerakan Tyler dan menemukan Tyler telah mengunjungi lapangan di kota Damaskus 10 kali sejak hilangnya Laura. Penyelidikan terhadap catatan ponsel kedua Laura dan Tyler juga menemukan beberapa informasi menarik. Polisi menemukan transaksi kartu debit yang dilakukan di toko Safeway pada malam hari tanggal 2 September 2017. Setelah mendapat rekaman kamera CCTV dari toko, polisi dapat menentukan bahwa Laura dan Tyler telah bersama malam itu. Catatan pada ponsel Tyler dan Laura menunjukkan bahwa Tyler dan Laura mengikuti menara seluler yang sama sejak hari Sabtu malam, tetapi sejak Minggu, Laura tiba-tiba berhenti bergerak. Ponsel Tyler juga mengungkapkan bahwa dia mengirim pesan teks pada seorang teman pada Minggu malam, meminta tumpangan larut malam karena Tyler butuh bantuan untuk membersihkan kekacauan, tetapi temannya menolak permintaan Tyler. Analisis sidik jari juga mengungkapkan bahwa sidik jari Laura dan Tyler ditemukan di dalam mobil Laura dan di ponsel dan di surat izin mengemudi Laura yang ditemukan di tempat sampah di kota Columbia. Ketika polisi menanyai Tyler tentang pergerakan Tyler dengan ponsel Laura, mengapa sidik jari Tyler ada di barang-barang milik Laura, dan pesan samar yang dikirim Tyler kepada temannya, cerita Tyler mengalami perubahan. Menurut Tyler, Laura telah membuat dirinya dalam masalah serius. Tyler menuduh Laura tidak mengharapkan anak Tyler, tetapi malah Laura berselingkuh dengan seorang siswa yang mengakibatkan kehamilan. Polisi terkejut dengan klaim ini. Tyler mengatakan pada polisi bahwa dia mencoba memberi Laura waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Tyler mengambil mobil, SIM, dan ponsel Laura dan membuangnya di kompleks itu untuk memberi Laura awal yang baik untuk melarikan diri dari masalahnya sebelum keluarga Laura datang untuk mengetahui masalahnya. Tyler mengakui bahwa dia mencoba menyesatkan semua orang sehingga Tyler bisa membantu Laura karena Tyler peduli terhadap Laura. Penyelidik tidak mengungkapkan pada Tyler bahwa mereka sudah mengetahui pesan teks lain yang telah ditemukan di ponsel Tyler. Pesan-pesan teks ini telah melukiskan gambaran yang berbeda
tentang hubungan Tyler dan Laura. Pesan teks pada ponsel Tyler mengungkapkan Laura bukan satu-satunya pacar Tyler. Polisi menemukan bahwa Tyler dan Laura memiliki hubungan yang sangat kacau selama 10 tahun terakhir. Ini disebabkan oleh komentar ayah Laura, Mark. Menurut Mark, dia khawatir tentang masa depan Laura dan Tyler karena Mark merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Tyler. Di masa 10 tahun hubungan mereka, Tyler tidak pernah menghabiskan hari-hari penting bersama Laura, seperti Thanksgiving, Natal, atau perjalanan keluarga dan ulang tahun. Mark percaya bahwa Tyler tidak pernah memprioritaskan Laura. Mark juga tahu wanita lain yang dikencani Tyler. Namanya adalah Christina Wagner, dan dia juga guru seperti Laura. Polisi dapat melacak teman-teman Christina dan Tyler yang membawa mereka pada penemuan kehidupan ganda Tyler. Polisi mengetahui bahwa Tyler dan Christina bertemu pada tahun 2012 dan Tyler sebenarnya tinggal bersama Christina saat dia masih berkencan dengan Laura. Menurut teman-teman ini, Christina dan Tyler baru-baru ini bertunangan dan berencana untuk menikah pada tahun 2018. Ketika polisi menanyai teman-teman ini tentang Laura, mereka menyebutkan bahwa Tyler diduga telah dikuntit oleh Laura yang menjadi tidak terkendali setelah putus setahun yang lalu. Menurut pesan teks yang ditemukan di ponsel Laura, petugas mengetahui bahwa Laura telah mencoba menghubungi Christina pada tanggal 28 Agustus 2017. Pesan dari Laura menyatakan bahwa Laura ingin bertemu Christina untuk berbicara tentang Tyler. Teman-teman ini mengklaim bahwa Christina menjadi marah dengan keberanian Laura. Christina mengkonfrontasi Tyler tentang hal itu dan memutuskan mengajukan pengaduan di kantor polisi. Ketika polisi memberitahu mereka berdua bahwa ketiga pihak yang terlibat harus hadir di pengadilan untuk mendapatkan perintah penahanan, Tyler mengundurkan diri. Ini juga yang mengungkapkan pada polisi bahwa Christina dan Tyler telah merencanakan untuk pergi berbelanja untuk pernikahan mereka selama akhir pekan buruh, tetapi Tyler tidak dapat datang setelah lututnya luka. Ketika polisi memberitahu keluarga Laura tentang Christina, ayah Laura, Mark, memberitahu petugas bahwa Laura telah memberitahu keluarganya bahwa Tyler telah dibuntuti oleh Christina. Informasi baru ini membuat kasus terhadap Tyler sebagai tersangka yang mungkin dalam hilangnya Laura. Polisi sekali lagi membawa Tyler untuk diinterogasi. Polisi mengkonfrontasinya tentang Christina dan Tyler menyangkal tuduhan itu. Namun penyelidik dapat menantang klaim Tyler dengan bukti tentang kehidupan ganda Tyler. Tyler akhirnya mengaku bahwa dia telah berselingkuh dengan kedua wanita itu dan itulah alasannya pertengkaran dengan Laura. Tyler juga mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin memperbaiki keadaan antara dirinya dan Laura. Penyelidik berharap bahwa Tyler akan mengungkap kondisi dan keadaan Laura. Tapi Tyler terus menyangkal keterlibatan apapun dalam hilangnya Laura. Tanpa sepengetahuan Tyler, meskipun detektif dapat menemukan hubungan antara Tyler dan ladang kosong di kota Damaskus, melalui catatan ponsel Tyler, polisi menemukan nomor telepon pabrik pengolahan daging bernama KS Cuts. Pabrik itu ada di sebelah properti yang dikunjungi Tyler di kota Damaskus bersama Laura. Pabrik itu kebetulan memiliki ladang terbuka yang dikunjungi pasangan itu. Melalui wawancara dengan pemilik pabrik, penyelidik menemukan bahwa Tyler telah bekerja untuk pemiliknya, dan Tyler sering membantunya berburu binatang di properti itu.
Interogasi lebih jauh dengan pemiliknya mengungkapkan detail mengerikan. Selama akhir pekan hari buruh, Tyler telah menghubungi pria itu dan bertanya apakah dia bisa mengakses brankas di properti itu. Di brankas itu ada senpi dengan amunisi. Polisi sekarang tahu bahwa Laura mungkin telah meninggal, tetapi polisi belum bisa mengkonfrontasi Tyler. Polisi masih harus perlu menemukan Laura dan membuktikan kecurigaan polisi benar. Sebaliknya, polisi menyusun skema bersama dengan keluarga Laura yang mungkin bisa membantu polisi melibatkan Tyler dalam jaring kebohongan Tyler. Pada hari Senin tanggal 11 September 2017, orang tua Laura, Mark dan Gwen, bergabung dengan Tyler di sebuah konferensi pers untuk memohon agar Laura dikembalikan dengan selamat. Rencana ini telah disusun oleh polisi dan keluarga Laura dengan harapan Tyler akan terselip lidah dan mengungkapkan keberadaan Laura. Sementara itu, tim polisi dan anjing kadaver atau anjing pelacak mayat keluar mencari di ladang di kota Damaskus dekat pabrik pengolahan daging. Selama konferensi pers, Tyler membuat permohonan sepenuh hati untuk pengembalian Laura dengan selamat. Dalam pidatonya, Tyler menyinggung gagasan bahwa Laura tidak perlu malu atas kesalahan apapun yang telah dilakukannya. Tyler memainkan perannya sebagai pacar yang khawatir, tanpa menyadari bahwa dia adalah orang yang menarik perhatian dalam kasus ini. Tetapi cerita Tyler akan berubah seperti plot twist menjadi gelap dan berliku. Pada tanggal 13 September 2017, hanya 2 hari setelah konferensi pers, Laura Wallen tidak lagi dianggap sebagai orang hilang. Tubuhnya ditemukan di kuburan dangkal di lapangan terbuka di kota Damaskus. Polisi telah menemukan jejak ban yang mengarah ke daerah yang baru saja digali. Di tanah itu mereka menemukan sepotong kain ungu yang mencuat dari dalam tanah. Anjing pelacak telah menunjukkan ke daerah tersebut. Ketika polisi menggali daerah tersebut, mereka menemukan jasad Laura Wallen. Polisi dapat mencocokkan pakaian Laura di gambar yang ditunjukkan Jennifer kepada polisi selama percakapan terakhir Jennifer dan Laura. Tragedi itu semakin berat dengan kematian anak Laura yang belum lahir. Pada pukul 5:30 sore, jasad Laura ditemukan di kuburan dangkal dan pacarnya Tyler ditangkap karena pembunuhan. Polisi menangkap Tyler pada hari yang sama dan sekali lagi Tyler mencoba untuk keluar dari situasi ini. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Laura dilukai dengan senpi di belakang kepala sebelum dikubur di ladang. Ketika Tyler dikonfrontasi dengan informasi ini, dia memutarbalikkan cerita. Menurut Tyler, dia dan Laura telah berada di rumah Laura pada Minggu malam, ketika sekelompok pria Afrika Amerika menyerbu ke dalam rumah dan menodong mereka dengan todongan senpi. Mereka kemudian pergi ke Damaskus dengan Laura dan Tyler. Setelah memohon untuk membebaskan mereka, orang-orang itu mengalihkan perhatian mereka kepada Laura dan melukai Laura dengan senpi di bagian atas tubuhnya, sebelum membuat Tyler mengubur Laura di lapangan. Kemudian mereka mengancam akan mengejar Tyler jika dia mengungkap identitas mereka atau membawa polisi ke tubuh Laura. Polisi tidak mempercayai cerita Tyler ini dan memberitahu Tyler
bahwa polisi tahu hubungan Tyler dengan pemilik properti. Tyler kemudian memberitahu petugas versi lain dari kejadian. Kali ini dia mengklaim dia dan Laura telah bertengkar, dan setelah Tyler mendorong Laura terjatuh dan kepalanya terbentur. Tyler berasumsi Laura telah meninggal setelah kehilangan kesadaran dan membawanya ke ladang untuk menyembunyikan jasad. Setelah Tyler menguburkan Laura, dia berpikir ada kemungkinan Laura masih hidup. Bukannya membiarkan Laura menderita kematian yang menyakitkan, Tyler menggali kuburannya lagi, melukai Laura dengan senpi, dan menutupi jejaknya. Tyler mengklaim itu adalah pembunuhan karena belas kasihan. Laura dan putranya yang belum lahir, Baby Reed, diistirahatkan di pemakaman umum yang dihadiri ribuan orang pada tanggal 30 September 2017. Jaksa Negara bagian Montgomery County, John McCarthy, dan tim investigasi mengembangkan teori tentang kehidupan ganda Tyler. Mereka percaya Tyler bersedia untuk menjalani kehidupan ganda hingga Laura mengkonfrontasi Christina melalui pesan teks tanggal 28 Agustus 2017. Mengetahui kehidupan gandanya terbongkar, Tyler merencanakan untuk menyingkirkan Laura sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya dengan Christina. Pada akhir pekan hari buruh, merupakan kesempatan bagi Tyler untuk menjalankan rencananya. Tidak hanya karena Christina akan keluar kota, tetapi juga karena keluarga Laura akan keluar kota. Dengan cara itu, tidak seorang pun akan dapat menanyainya tentang di mana Laura sampai akhir pekan berakhir. Jaksa telah menyiapkan argumen kuat. Menurut hukum Maryland, Tyler hanya akan didakwa atas pembunuhan Laura karena kematian anak yang belum lahir tidak tercakup dalam konstitusi daerah. Namun pada tanggal 6 September 2018, keadilan untuk Laura dan Baby Reed terhenti secara mengejutkan. Tyler telah memutuskan untuk mengambil hidupnya sendiri daripada menghadapi hukuman atas tindakannya sendiri. Menurut laporan, Tyler telah meninggalkan 5 surat terpisah yang semuanya menunjukkan dia bermaksud mengakhiri hidupnya. Walaupun keluarga Laura tidak dapat melihat keadilan bagi Laura dan bayinya, ibu Laura, Gwen, mengatakan dia menemukan sedikit kedamaian karena kematian Tyler secara pengecut. Bagaimana tanggapan kalian dalam kasus ini, guys? Dengan banyaknya tanda-tanda bahaya yang bisa menyelamatkan Laura tentang niat jahat Tyler? Atau Laura dibutakan oleh cintanya pada Tyler? Beri komentar kalian di kolom komentar ya guys. Tyler adalah contoh laki-laki red flag yang harus ditinggalkan. Oke guys, sekian dulu kasus ini. Dan berikan support kalian untuk channel ini dengan berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk setiap video baru dari saya. Thank you for watching guys.